إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء عنهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وعلمنا ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رسولنا وقال الإسكندري ورسله وقوله وصحبه وذريته ومن تبع على يوم الدين شهد الله لما الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita coba melihat kedudukan ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Apakah kita ini sudah merasakan di antara yang tiga tadi? Dan apa tanda-tanda atau kelakuan orang yang memiliki ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin? Ilmu yakin ialah orang yang telah bercahaya akal, yang sampai ke tingkat ilmu yakin orang yang telah bercahaya akalnya, yang dinamakan nur akal, cahaya akal. Kalau akal kita sudah bercahaya, apa yang disaksikan waktu itu? Yaitu kedekatan Allah Ta'ala dengan dia. Dia bisa memandang kepada dekatnya Allah kepada dirinya, lebih dekat dari suraya. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat ini pandangan batin kita, berarti kita lah sampai ke tingkat ilmu yakin. Dan orang yang sampai ke tingkat ilmu yakin ini tidak lagi melihat alam makhluk ini kecuali semuanya hanya bekas juga. Semuanya itu hanya bekas saja, tidak mempunyai kelakuan apa-apa pada dirinya, hanya bekas dari kelakuan Allah. Orang yang sampai ke tingkat ilmu yakin, maka sampailah dia ke makam tauhid. Kalau belum, masih istilah tauhidnya tadi masih di luar. Ya, tauhidnya masih di luar, belum masuk dalam mulut. Kalau tauhid di luar itu tercampur-campur, ya, tidak murni. Yang di dalamnya kafirah, di luarnya tauhid, di dalamnya tidak ada. Ya, nah ini memang begitulah kebanyakan.
bertauhid tapi tauhidnya sekedar di luar hati. Karena yang namanya tauhid yang sudah sampai ke dalam masuk ke hati, orang itu tidak lagi menampak perbedaan satu itu. Banyak macamnya tapi satu jua itu. Karena sumbernya dari yang satu, yaitu semua kelakuan yang banyak ini dari yang satu. Jadi orang yang sampai ke tingkat tauhid ilmu yakin ini tidak lagi melihat alam ini atau makhluk ini perbedaan. Kenapa? Apanya dibedakan? Sumbernya situ juga. Geraknya, diamnya, hidupnya, matinya, sakitnya, senangnya, dan kayanya, miskinnya, mulianya. Dari situ juga sumber. Tidak ada dari yang lain, makanya tidak ada berbeda. Nama beda itu apabila pecah pandangannya. Yang ini kayak ini, yang itu kayak itu, dari beda dari sumber yang berbeda. Ya, itu maka kita ini sering memperbedakan atau mempertinggi, perendah, menghina, memuliakan. Kenapa? Karena masih banyak sumbernya kita lihat. Itu namanya tidak bertauhid, namanya itu. Nama tauhid itu satu aja nampak sumbernya. Ya. Nang sini sakit, nang di sini sehat, sumbernya satu juga. Dari yang satu juga datang sakitnya, dari situ juga datang sehat. Nah, nang ini orangnya mulia, nang ini orang hina, datangnya dari yang satu juga. Apa bedakan? Kita ini diciptakan Allah bermacam-macam perbedaan, bukan untuk dibeda-bedakan. Dijadikannya kaya, dijadikannya miskin, dijadikannya bodoh, dijadikannya pintar, dijadikannya sakit, dijadikannya senang, bukan untuk diperbedakan, untuk disaksikan kesempurnaan Allah di situ. Nah, untuk menyaksikan kesempurnaan Allah Ta'ala di dalam memperbuatnya, bukan untuk dibeda-bedakan, bakas-bakas tidak. Orang yang alim dari situ juga, yang jahil dari situ juga. Orang yang tahu, orang yang sudah sampai ke makam ini, dia berlaku atau berbuat menurut aturan perintah Allah, bukan menurut aturan dirinya. Kalaulah dia memuliakan, bukan karena aturan dirinya, karena dari Allahnya. Jadi kalau ada memuliakan, menghinakan, bukan dari dirinya, dari Allah. Allah lah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan. Allah lah yang mengayakan, Allah yang mensucikan. Kita tak bisa membedakan itu. Nah, kalau sudah dengan Allah segala-galanya, nah barulah tauhid. Jadi bukan kita membeda-bedakan kedudukan makhluk ini, Allah sendirinya. Tapi kita ikut pula membedakan dengan hawa nafsu kita. Ini mulia kata Allah, kata nafsu kita ikut pula mulia. Ini hina kata Allah, kata nafsu ikut pula menghinakan. Jadi hawa nafsu ini, kalau nafsu kita ini
ibarat apa namanya cimpako ini mana makan timbul. Kata Allah mulia naik ke bulannya, kata lainnya bulannya, kata Allah ya kafir tidak melakukan, kata Allah itu padahal dia sendiri belum sampai kepada alam perintah Allah. Para aulia Allah, para ahli marifat, dia bukan dengan kemauannya mengatakan dan menghukum kayak itu. Jadi kalau kita belum sampai lagi, lebih baik banyak dia daripada menilai nilai kayak itu. Itu makanya mansamat najah, siapa yang banyak berdiam menang. Jangan ini bodoh, ini sirik, ini ngajak salah. Yang jelas lebih baik kita mengetahui diri kita sendiri, tidak tahu kedudukan orang. Paham gak? Itu namanya menutup aib menutup. Kalau orang mengartikan kadang-kadang mengartikan menutup itu, kita tahu aib orang tidak kita buka. Nah inti sebenarnya kan itu kita tak tahu aib orang. Nah itu menutup. Kita tahu aib kita sendiri. Ilmu ke orang, pintar ke orang, miskin ke orang, kaya ke orang, kita tak mau tahu, tak peduli. Yang jelas kita saja mengenali kekurangan kita, aib kita. Nah, ya. Di siapa yang sudah menyaksikan dekatnya Allah kepada dirinya, pasti dia melihat Allah Ta'ala itu berbuat sendiri. Kalau ya, nah tingkat itu namakan tingkat ilmu yakin. Kenapa kian? Kalaulah Allah yang berbuat, tidak ada lagi di atas itu makan yakin. Kalau makhluk juga yang berbuat, masih ada dan atasnya lagi. Wah, kuatnya besi ini masih ada lagi. Di mana kuat besi? Ada mesin luar biasa kuatnya, masih bisa lagi datang. Ada mengendalikan siapa? Ialah ahli mesin tadi. Kan masih ada, ahli masih ada lagi. Tapi kalau Allah yang membuat, Allah yang maha kuat, Allah yang menguasai, mengendalikan, tidak ada lagi di atas itu. Itu namanya yakin. Disaksikan langsung. Karena segala sesuatu tidak ada sumbernya kecuali semata-mata dari Allah. Menampak dari sumbernya itu namanya yakin, bukan tahu. Kalau kita tahu aja semuanya dari Allah, tahu sudah apa aja dari Allah semuanya, datang dari Allah, kembali ke Allah. Nah pengetahuan kita ini bisa diganggu oleh kenyataan-kenyataan yang dilihat. Oleh apa? Oleh hawa nafsu, oleh setan iblis, was-was, Pak. Di pengetahuan kita tentang segala sesuatu datang dari Allah, langsung disaksikan. Nah, langsung dilihat. Nah ini mobil ini dari pabrik, tahulah, tapi tidak melihat. Nah mobil ini di pabrik, langsung pabriknya. Betul, ini. Lagu lagi. Nah, tak ada lagu. Betul, dia betul-betul dari pabrik. Bukan sekedar tahu aja, memang dari pabrik langsung. Nah kita kadang-kadang mendengar, ini mobil ini di pabriknya sana.
tapi belum lihat. Bisa-bisa saja orang bengkel bikin orang bengkel mau ulang saya enggak. Nah, ini kerja bengkel yang atau menambah juga. Tapi kalau sampai ke pabriknya, tak ada lagi kata ragu. Nah, ilmu tadi menjadi yakin. Tadi menjadi pengetahuan. Belum yakin lagi. Pengetahuan kita setingkat kabar, setingkat pemberitahuan, cerita, kisah yang diterima. Sudah itu langsung dilihat barang ini. Nah, baru ilmu tadi menjadi yakin apa yang didengar kabarnya tadi. Itu maka disebut ilmu yakin. Nah, langsung melihat dari pabriknya nama Allah. Nah, kita langsung menyaksikan Allah nama Allah segala kelakuan makhluk ini. Itu tingkatnya lagi. Kalau enggak belum lagi. Nah, kalaulah menampak Allah nama Allah semua apa yang ada pada makhluk, bukan Allah dilihat. Allah ini langsung dirasakan dengan nur akal tadi. Langsung dirasakan oleh nur akal tadi. Karena penglihatan batin disebut zuk perasa. Kekuatannya luar biasa. Nah, itu merasakan jelas nyata. Yang membuatnya Allah. Nur akal namanya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, barulah bertauhid. Tak ada lagi syirik-syiriknya. Apakah namanya syirik khafi, apalagi syirik, tak ada lagi. Kalau tidak ada syirik lagi dalam diri kita, karena menyaksikan sumbernya tidak ada lain kecuali dari situ, maka sampailah kita ke tingkat mukmin yang sebenarnya. Nah, itulah yang mukmin yang sebenarnya. Nah, ke atasnya tinggal penambahan. Nah, kita mungkin aja membuat supaya iman tadi jadi belum nambah lagi. Tiba rumah itu selesai lagi, apa yang tambah? Jadi kerangka iman kita tadi belum lagi selesai, masih dalam perjuangan. Nah, itulah. Iman yang masih dalam perjuangan, berarti iman tadi masih dalam perjalanan. Nah, paham enggak? Jadi iman tadi dari luar. Kalau iman kita masih di luar, itu bentuk pengakuan. Nah, kau beriman. Orang Islam. Nah, itu namanya masih di luar. Kemudian dipelajarinya, dipahaminya tentang iman kepada Allah, kan mereka dipelajari. Nah, kemudian sudah dipelajarinya langsung menjadi etika. Maka iman tadi sudah di pintu hati. Nah, itu namanya orang perjalanan. Kalau iman masih di pintu hati, bau siriknya tetap masih ada.
Jadi si khafinya belum lagi hilang. Kenapa? Karena menampak ke dalam, menampak keluar. Masih menampak jua dan makhluk, walaupun dia melihat dari Allah dalam ilmunya, tapi merasa jua dari makhluk. Itu namanya sirik khafi. Setelah iman sampai ke dalam, adalah sampai perjalanannya. Itu namanya iman masuk ke inti hati. Nah, kalau sampai situ, barulah sampai ke tingkat ilmu yakin. Paham? Nah, imannya kayak itu, itulah dia namanya nur akal. Baca ya sudah akal. Kalau sudah nur akal, katakanlah inilah manusia yang berakal. Nah, itulah nambah akal. Nah, kenapa itu akal? Karena akal itu dia suka dengan Tuhan. Karena akal. Karena waktu Allah ciptakan akal tadi, dia akan berkata, engkau Tuhanku, aku hambamu. Kalau nafsu enggak, engkau, aku. Nah, paham enggak? Jadi siapa yang belum merasakan dirinya hamba Allah, berarti dia belum bisa mengakui Allah Tuhannya yang pada dirinya. Masih dalam tahap perjuangan. Arti kata masih terlindung-lindung pengakuannya tadi. Ya, tak halang-halang. Jadi mengaku Allah Tuhannya, tapi masih menampak kelakuan perbuatan makhluk yang memberi bekas. Kita mengaku Allah Rabbi, Allah Tuhanku, tapi merasa juga, meyakini juga, mempercayai juga perbuatan itu bekas dari makhluk juga. Nah, kalau mengaku Allah Tuhanku, berarti tidak ada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Kalau masih merasa perbuatan makhluk, belum sampai sempurna pengakuan Allah Rabbinya. Allah Tuhanku itu. Jadi, yang namanya Allah Tuhanku, aku hambanya. Kalau aku hambanya, segala yang ada pada diri kita adalah Allah mengendalikan. Karena sumbernya dari Allah. Nak bergerakkah, Allah menggerakkan. Hendak melihat, dengan Allah adanya, dengan Allah hidupnya, dengan Allah matinya, dengan Allah. Paham tak? Nah, sakit senangnya dengan Allah, hina mulianya dengan Allah, taunya dengan Allah, semuanya dengan Allah. Itu baru dinamakan aku hamba Allah. Jelas, engkau Tuhan kepada Tuhan. Nah, itu tingkat ilmu yakin. Jadi jangan mudah-mudah sampai sah. Kalau sampai juga meyakin berbagai aja. Kalau tidak jelas duduk masalahnya betul jelas. Lebih baik diteliti dulu. Kenapa? Kita ini mengaku gampang. Bisa aja ngaku-ngaku. Belum yakin, belum apa-apa kau jangan. Apabila seseorang sudah memberi penilaian tentang ilmu terhadap saudaranya, pertanda dia bodoh. Tidak baru berilmu tanda bodoh. Ya Allah. Ilmu yakinnya. Jadi kesimpulan, orang yang sampai ke tingkat ilmu yakin berarti sampai sudah kepada
tauhid. Tidak ada lagi syirik. Nah, dengan arti dia telah menyaksikan dekatnya Allah kepada dirinya. Kalau sudah menyaksikan dekat Allah kepada diri kita, berarti segala kelakuan perbuatan kita adalah af'al Allah. Ya. Bukan dari perbuatan dia, tapi perbuatan Allah. Nah, apa hidup perbuatan Allah? Ya, mati perbuatan Allah. Nah, pikiran perbuatan Allah, hati semuanya itu namanya dekatnya Allah. Ilmu yakin. Nah, siapa yang sampai ke tingkat ilmu yakin akan Allah anugerahi ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Sebab kenapa? Karena orang yang sampai ke tingkat ilmu yakin, dia tidak punya usair yang membekaskan. Atau katakan dia tidak lagi merasa